Hikmah yang kedua, iradatukat tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid, artinya fokus beribadah dan memurnikan jiwa dari ikatan-ikatan duniawi. Padahal Allah masih menempatkan dirimu di dalam asbab, artinya di dalam keterikatan dengan pekerjaan dan tugas-tugas duniawi, merupakan nafsu yang tersamar. Wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhipotun minal himmatil aliyah. Dan keinginanmu kepada asbab untuk terikat dengan hal-hal yang duniawi, pada saat Allah sudah menempatkanmu dalam tajrid, dalam kondisi bisa fokus beribadah, merupakan satu kejatuhan dari semangat spiritual yang tinggi. Menurut saya, Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini sedang menyinggung salah satu pola pikir manusia yang kadang-kadang menyimpang, yaitu ada orang yang menginginkan untuk bisa fokus beribadah, membebaskan dirinya dari keterikatan-keterikatan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melekatkan pada dirinya banyak tanggung jawab duniawi. Dia masih muda, berkeluarga, bekerja di satu lembaga yang di sana ada tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Dalam kondisi seperti itu dia ingin terbebas dari ikatan itu dengan alasan bisa fokus beribadah. Atau sebaliknya, yaitu orang-orang yang masih ingin berkecimpung dalam tugas-tugas duniawi, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat dirinya bisa berkonsentrasi untuk beribadah. Nah, di dalam pola pikir yang seperti itu bisa terselip hawa nafsu yang tersamar, yaitu kita menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai harga untuk membeli kemudahan dan kenyamanan di dunia, atau sebagai alternatif yang menggugurkan kewajiban-kewajiban alamiah dan duniawi. Menjadikan kekhusyuan beribadah dan dedikasi di jalan dakwah, misalnya ada istilah mewakafkan diri pada dakwah, sebuah istilah yang bagus, sebuah kerja yang bagus, tapi karena disertai dengan ada penelantaran, ada ketidakseimbangan, maka itu bisa dinilai sebagai alibi dari kemalasan misalnya, atau dari penelantaran terhadap tugas-tugas duniawi. Dalam hal ini kita nggak boleh salah paham. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa takwa adalah kunci terbukanya keberkahan dari langit dan bumi. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 diterangkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami pasti melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.
tanah yang subur, hujan yang teratur, seperti itu, serta ya kekayaan yang ada di bumi, di perut bumi itu banyak sekali negeri-negeri di Asia kaya sumber daya alam, itu bisa dimanfaatkan atau terbuka bagi penduduknya dengan kunci ketakwaan. Boleh jadi misalnya negeri Indonesia, mudah-mudahan Allah lindungi, kondisi kita sekarang sumber daya alamnya, barang-barang tambangnya yang kaya, itu tidak menyejahterakan kita, karena ya introspeksi diri. Ini bagian akhir dari ayat ini, walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kemudian di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 juga diterangkan hal yang sama. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru robbakum, bacalah istighfar, itu yang minimal. Atau istighfar adalah bagian dari taubat. Jadi ya bertobatlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midroro, kalau kita ya sekedar istighfar nya saja gitu ya sebagai syarat minimal, apalagi jika dilanjutkan dengan taubat nasuha itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat, hujan yang rahmat juga, yang tidak menimbulkan bencana. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Selain itu masih banyak ayat lagi yang menerangkan bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah, beriman, beramal solih, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, itu tidak akan merasa takut dan sedih. Sebelum di akhirat nanti, perasaan ini sudah ada pada orang-orang itu di dunia. Di dalam Quran surah Al-Baqarah saja, ayat yang memuat la khaufun alaihim walahum yahzanun ini diulang ada beberapa kali. Di antaranya pada ayat 38 kepada Nabi Adam ketika diperintahkan untuk turun ke bumi, itu dikatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti akan datang petunjuk-petunjuk dariku. Nabi dan Rasul dikirimkan silih berganti, dan akhirnya kepada kita sekarang sudah datang petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk Al-Qur'an. Orang yang mengikuti hidayah dari Allah, mengikuti Al-Qur'an, maka dia tidak akan merasa takut dan merasa bersedih. Kemudian pada ayat 62, orang-orang yang beriman, bahkan pada saatnya ketika hidayah yang ada adalah hidayah Taurat pada bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa umat-umat yang lain, mereka mengimani ajaran itu, percaya kepada Allah dan hari akhir, lalu beramal soleh. Ya, yang sekarang pada saat hidayah Islam sudah ada, maka ya, menjadi orang-orang Islam juga, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka.
tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Juga di ayat 112 setelah atau terkait cerita Nabi Ibrahim, atau sebelum cerita Nabi Ibrahim ini ditegaskan bahwa semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah serta berbuat ihsan, maka mereka tidak akan takut dan sedih. Meskipun ada banyak ayat-ayat tadi yang menerangkan takwa adalah kunci, tobat adalah ya gerbang kemakmuran, iman dan amal solih itu adalah faktor agar kita tidak merasa takut dan sedih, tapi ini tidak bisa direduksi menjadi hanya ritual-ritual saja, sehingga seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban ya pakai tanda kutip duniawi. Karena kerja-kerja duniawi ini diterangkan oleh Ibnu Athaillah atau oleh para pensyarahnya, itu bisa berubah, bisa berstatus sebagai ibadah. Dan sebaliknya, kalau orang meninggalkan kerja duniawi dengan menelantar dengan tujuan fokus untuk ibadah, maka fokus ibadahnya itu ya statusnya sama seperti melakukan kerja juga untuk mendapatkan upah sebenarnya. Jadi sikap yang seimbang yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah orang tidak boleh menelantarkan tugas ibadahnya dengan alasan sibuk bekerja. Dia juga tidak boleh menelantarkan tugas kerjanya dengan alasan fokus ibadah. Walaupun yang belakangan ini kelihatannya baik, soleh, tapi kata Ibnu Athaillah ini rentan dilakukan dengan dorongan syahwat, merupakan syahwat yang tersamar. Yang dia lakukan juga bisa jadi itu mengejar kemewahan dunia, karena dalam dunia tasawuf misalnya kita mengenal ada wali yang punya karomah sebagai buah ibadahnya. Beristighfar, berzikir, melaksanakan hal-hal yang lainnya itu bagus gitu ya, tapi harus seimbang. Jika tidak, maka itu bisa menjadi perbuatan yang tercela. Menelantarkan salah satunya saja tercela, maka menggabung keduanya ini lebih parah lagi. Saya teringat pada sebutan burung unta, tapi ini nggak terkait sama binatangnya, hanya sebagai ilustrasi saja, yang menyindir orang yang nggak kesono kesini, nggak mengerjakan apa-apa. Kesono dia alasan sini, kesini dia alasan sana. Ketika disuruh terbang dia bilang saya unta, kok disuruh terbang. Dan ketika disuruh angkat barang, dia bilang saya burung, kok disuruh angkat barang. Jadi kembali kepada kata mutiara ini dan kaitannya dengan karomah tadi, beribadah atau melakukan disiplin penyucian jiwa dalam tasawuf itu bukan untuk mengejar karomah. Rasulullah adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, beliau melakukan hijrah dengan memenuhi semua syarat atau faktor duniawi demi kesuksesan perjalanan itu. Nabi Muhammad tidak meminta
dikirimkan buruk yang bisa membawa beliau ke Madinah dalam sekejap. Beliau memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk tidur di ranjangnya supaya para pengupung rumah beliau yang hendak membunuh beliau menyangka beliau masih ada di dalam rumah. Juga mengajak Abu Bakar sebagai teman perjalanan, lantas bersembunyi di Gua Sur, meminta Asma putri Abu Bakar untuk menggembala kambing ke arah itu untuk menyamarkan jejak-jejaknya. Jadi pekerjaan atau sebab-sebab duniawi itu beliau kerjakan sedemikian cermat sehingga seolah-olah terpenuhinya semua faktor itulah yang menyukseskan perjalanan hijrah. Walaupun pada hakikatnya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keberhasilan itu. Nah, para guru sufi juga menyuruh murid-muridnya untuk disiplin di jalan Nabi Muhammad ini. Misalnya ada Abul Qasim Al-Junaid yang mengatakan bahwa semua jalan menuju Allah itu tertutup dari manusia kecuali bagi orang yang meneladani sunnah Rasul. Dan beliau mengatakan bahwa jalan yang beliau ajarkan pun itu berbingkai Al-Quran dan sunnah. Al-Bustami mengatakan bahwa jika kalian melihat seseorang dianugerahi berbagai karomah, bahkan dia bisa terbang, maka janganlah kamu tertipu menganggapnya sebagai orang solih, sebagai wali, orang yang bertakwa, sampai kamu mencermati bagaimana sikap orang itu dalam syariat terhadap perintah dan larangan Allah. Apakah dia menjaga batasan-batasan Allah, menjaga adab-adab syariat. Sehingga para guru sufi mengatakan bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, jadi terkait dengan fokus ibadah dan tetap mengerjakan tugas-tugas duniawi, Ibnu Athaillah di dalam kitabnya yang lain yang berjudul At-Tanwir fi Isqati Tadbir mengatakan bahwa sikap yang benar adalah menerima penempatan Allah kepada kita dimanapun dia menempatkan diri kita, sampai Allah yang mengeluarkan kita dari tempat itu sebagaimana dia yang memasukkan kita ke sana. Bahwa fokus beribadah tanpa izin sama dengan melakukan pekerjaan duniawi dan berbuat atas dasar hawa nafsu. Karena kita melihat bahwa dalam fokus beribadah itu ada keuntungan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebaliknya, bekerja atau melakukan tugas-tugas duniawi dengan izin itu sama dengan fokus ibadah. Apa maksudnya dengan izin di sini? Ya, menurut saya itu kalau ada guru tasawuf, ada guru spiritual yang membimbing kita, maka bisa melalui nasihatnya, atau jika tidak, jika kita tidak ikut dalam tarekat, tidak memiliki guru spiritual tertentu, maka ini bisa kita peroleh izin ini dari ya ketetapan hati kita sebagai buah dari ibadah kita, sebagai buah dari usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang akan memberikan hidayah kepada kita.